Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di Solusi Talk di solusimedia.id. Hari ini kami senang sekali berada di kantor Perumda Pasar yang tahun 2025 kemarin itu mencatatkan pendapatan yang luar biasa dan berhasil membagi dividen kepada pemerintah Kota Makassar sebesar 1,3 miliar rupiah hanya dalam kurun waktu beberapa bulan. Dan untuk itu program apa yang akan kembali ditingkatkan di 2026 untuk mencapai target-target yang lebih besar tentunya, dan selain itu juga menyambut bulan puasa di tahun 2026 ini. Saat ini kami berkesempatan untuk langsung berdialog bersama Direktur Operasional Perumda Pasar, Bapak Rusli Patara. Kita ikuti pernyataan dari beliau selengkapnya. Baik Bu, saya memulainya mungkin dari Reples 2025 ya. Artinya pencapaian kami di tahun kemarin ini betul-betul adalah pencapaian terbaik yang pernah ada di Perumda Pasar, yang memberikan dividen ke pemerintah kota senilai 1,3 M. Ini adalah pencapaian tertinggi saya pikir selama Perumda Pasar berdiri. Hal ini bisa kami capai. Kenapa ini bisa kami capai? Tentunya dengan beberapa program-program yang kami lakukan, baik itu bagaimana memperbaiki sistem-sistem kependapatan, dalam hal ini tingkat kebocoran itu kami kurangi dengan lebih menekankan kepada penggunaan digitalisasi. Ya, jadi kami melakukan sistem digitalisasi dengan tujuan bagaimana meminimalisir itu tadi, kebocoran-kebocoran dana yang masuk ke perusahaan. Yang kedua, dengan digitalisasi ini bagaimana bisa memudahkan kontrol kami di kantor pusat dengan teman-teman kami yang ada di unit pasar. Dengan melihat sistem yang ada di proses digitalisasi, kami bisa menentukan bahwa proses penagihan ini apakah dia berjalan dengan baik atau ada masalah dengan penagihan. Itu ya dalam hal digitalisasi. Dan yang lain, bagaimana kami berupaya tentunya untuk meningkatkan pendapatan itu sendiri. Kami selalu berinovasi mencari tempat-tempat pendapatan baru yang bisa meningkatkan pendapatan dari perusahaan ini. Karena kenapa? Kalau kita hanya terpaku pada sistem retribusi dan lain-lain sebagainya, ini tidak bisa memberikan dampak yang lebih tinggi terhadap nilai daripada pendapatan di Perumda Pasar. Nah, dengan mencari solusi yang lain seperti bagaimana menjalin kerjasama dengan beberapa pihak, membuat event di pasar itu sendiri, sehingga proses pendapatan dari sistem dari segi kerjasama itu pun kami bisa dapatkan juga. Dan selain itu juga kami bisa mendapatkan penambahan pendapatan dari sektor-sektor yang lain, bagaimana memaksimalkan pasar-pasar yang ada dengan buat teman-teman di lapangan lebih sedikit kerja ekstra. Dan yang terakhir mungkin kami lakukan adalah bagaimana melakukan efisiensi terhadap karyawan kami, baik itu dalam hal efisiensi penggunaan anggaran maupun bagaimana melakukan efisiensi pengurangan pegawai yang notabene adalah sumber pengeluaran, sumber biaya terbesar di Perumda Pasar adalah biaya belanja pegawai, di mana kami memiliki saat awal-awal kami masuk di Perumda Pasar itu kami memiliki jumlah pegawai yang sekitar 500-an lebih lah. Nah, ini jumlah yang sangat tinggi ketika kita dalam hal pengelolaan pasar, di mana pengelolaan pasar yang ada di wilayah Jawa itu mereka dengan jumlah pasar 600 pasar, mereka hanya menggunakan sekitar 150 pegawai. Ini juga sudah bagus. Nah, sementara kami dengan hanya memiliki 18 pasar dengan jumlah pegawai 500-an lebih,
ini saya pikir jumlah yang sangat membebani di perusahaan. Nah, ini yang kami lakukan. Kenapa kemarin sehingga ada namanya asesmen, kami melakukan pengurangan, sudah tahap kedua. Alhamdulillah sekarang sudah berada pada posisi jumlah pegawai kami itu di posisi 377. Ini pun sebenarnya masih nilai tingkat masih tinggi, tapi kami masih tetap bertahan pada posisi itu, mengingat ke depan kami akan mengelola beberapa pasar baru yang sudah dikelola oleh pengelola, yang insya Allah rencana ke depannya, ini rencana ke depan kami bagaimana bisa mengembangkan beberapa pasar-pasar yang selama ini dikelola oleh pengelola. Dalam hal ini bukan pemerintah, bukan Perumda Pasar yang kelola, tapi pihak ketiga yang kelola. Ini akan kami kembali akan melakukannya sendiri, dan ini sumber pendapatan insya Allah ini akan semakin besar. Jadi kalau untuk katakanlah target kami untuk tahun ke depan 2026 ke depan, target dengan dividen di 4M, insya Allah ini tidak susah dicapai dengan adanya itu. Makanya kami berani untuk mengambil target di 4M di tahun 2026 ini, karena kami yakin bahwa kami akan bisa capai dengan adanya penambahan pengelolaan 3 pasar besar, Dayak, Butung dan Sentral. Itu akan memberikan dampak yang positif, dan saya yakin ini akan membuat perusahaan ini akan semakin besar. Triwulan pertama di 2026 insya Allah kami akan melakukan tahapan-tahapan itu, dan ini sementara mulai jalan, proses-prosesnya sementara berjalan, tinggal nanti kita bagaimana melakukan pendekatan persuasif supaya ini kami bisa mengambil alih dengan cara baik-baik, karena memang dari sisi hukum beberapa pasar yang ada ini adalah memang punyanya pemerintah, dalam hal ini Perumda Pasar. Iya. Jadi untuk digitalisasi proses ini juga sementara berjalan. Di beberapa pasar, semua pasar sudah kami lakukan. Bukan cuma di pasar, tapi dalam pengelolaan PK5 pun ini kami sudah lakukan barcode, dan proses pembayarannya sudah melalui proses digitalisasi. Jadi keuntungan adanya digitalisasi baik di pasar dengan di PK5 itu ketika kami turun melakukan peninjauan di lapangan, sementara ada salah satu pedagang yang tidak memiliki barcode, berarti ini ada apa? Berarti bisa kelihatan bahwa jumlah pedagang kami PK5 yang terdata oleh Perumda Pasar itu gampang kita data dengan adanya barcode itu. Kalau ada yang belum terbarcode, berarti ini tanda tanya, ada apa dengan pegawai kami di bawah, dengan sistem pembayaran. Kenapa bisa dengan adanya jumlah barcode juga kami bisa mendeteksi jumlah kira-kira yang harus transaksi yang harusnya masuk, sementara kelihatan di sistem ini baru sekian. Ini gampang koordinasinya ke teman. Dari Perumda Pasar. Iya. Karena biasa tingkat PK itu tantangannya Iya. Jadi kalau untuk di PK5 memang betul ya, kita katakan bahwa tantangannya cukup besar, karena kenapa mereka kadang berpindah-pindah. Iya, tapi kalau sudah ada sistem barcode seperti itu, kemanapun mereka menjual, tetap kami lakukan penagihan retribusi via barcode itu. Iya. Jadi ini sangat dengan digitalisasi betul-betul memang membantu kami dalam bagaimana meningkatkan pendapatan dan kebocoran-kebocoran itu sendiri. Nah, selain itu di tahun 2026 ke depan, karena kami ini masih baru beberapa bulan menjabat, alhamdulillah ini peningkatannya ini sudah sangat kelihatan, di mana kedisiplinan pegawai yang ada di Perumda Pasar juga terlihat sangat bagus. Mereka juga sudah memiliki kerja-kerja itu sudah kelihatan. Kalau selama ini ya boleh dikata asal. Nah sekarang dengan sistem yang kami lakukan, kami juga sudah memberikan pelatihan-pelatihan seperti pelatihan KAP, Key
Key Performance Indicator KPI. Ya, jadi kami juga sudah melakukan itu. Akhirnya teman-teman baru tahu bahwa ternyata begitu ya, ternyata ketika kita berada dalam sebuah pekerjaan perusahaan, tentunya kita harus memiliki KPI, konsep ya, Key Performance Indicator, indikator penilaian itu kan. Itu. Dan ini mereka sudah lakukan itu, alhamdulillah mereka sudah, artinya dari sisi pekerjaan mereka bagus. Iya. Ya, Pak, ini sekalian saja karena bulan buka kalau tersisa beberapa apa yang terjadi di pasar-pasar ini kan juga harus dipersiapkan. Iya, siap. Menjelang bulan Ramadan dengan tingkat kunjungan yang meningkat ya. Ya, jadi jauh sebelumnya karena ini sebelum menghadapi bulan puasa ke depan, kami ada hari-hari raya sebelumnya seperti hari besar lah, menjelang Natal dan Tahun Baru kemarin pun kami sudah siap dengan itu. Kami melakukan turun langsung ke lapangan, bagaimana meminimalisir pedagang yang berjualan di pinggir-pinggir jalan yang bisa menghambat nantinya arus lalu lintas. Ini kami sudah lakukan. Proses itu apalagi di bulan puasa nanti ke depan, insya Allah kami akan lakukan posko. Tentunya di setiap pasar-pasar yang notabene bisa ada kemungkinan jumlah pengunjungnya besar sehingga bisa memacetkan arus lalu lintas, seperti pasar Pabaeng-Baeng, pasar Penampu, tentunya Terong. Ya, itu ada di Mandai juga begitu, karena dia bersentuhan langsung dengan jalan poros. Itu tentu kami akan melakukan perlakuan khusus, dan kami akan menurunkan tim untuk itu. Dan ini sudah mulai berjalan, penertiban itu sudah mulai berjalan supaya tentunya tidak ada lagi pedagang yang berjualan di pinggir jalan yang bisa membuat arus lalu lintas jadi macet. Jadi proses komunikasi dengan pedagang Iya, intens kami lakukan. Mereka sih sebenarnya menerima. Artinya kami dari Perumda Pasar memberikan edukasi bagaimana kita berjualan dengan baik. Tapi tentu di menjelang hari-hari besar itu seperti bulan puasa itu tentu banyak pedagang-pedagang musiman yang akan muncul. Nah, ini yang perlu kita khawatirkan. Ini perlu kita tata dengan baik. Mereka kami terima untuk berjualan. Kami tidak mengusir, kami memberikan lokasi yang memang tentunya ditetapkan bahwa di situ adalah tempat berjualan. Itu mungkin yang harus kita lakukan, Bu. Seperti di Pabaeng-Baeng dengan proses menjelang bulan puasa ini, kami akan melakukan ada relokasi pedagang juga yang di bagian depan. Kami akan menjadikan tempat itu sebagai sebagaimana fungsinya, karena memang itu bukan fungsinya sebagai tempat berdagang. Itu kami akan lakukan relokasi. Kami sudah sediakan tempat dari 44 pedagang yang akan direlokasi. Kami menyiapkan 59 los tempat silakan pedagang untuk memilih itu. Tujuannya apa? Bagaimana kita bisa mengalihfungsikan kembali sesuai dengan fungsi sebenarnya di ruang depan pasar ini bisa jadi tempat ruang terbuka hijau, bisa jadi event-event ketika ada event di pasar, dan tempat parkir yang layak untuk pengunjung pasar yang tentunya bisa meminimalisir daripada kemacetan yang selama ini menjadi permasalahan di pasar Pabaeng-Baeng. Ya. Jadi kami dari Perumda Pasar, dalam hal ini pemerintah Kota Makassar, menghimbau kepada masyarakat, mari kita bersama-sama bagaimana membuat pasar kita ini menjadi maju, bagaimana membuat pasar kita ini ke depan bisa menjadi pasar yang baik, sehat, bersih, dan nyaman untuk ditempati berbelanja, dengan jalan bagaimana kita datang di pasar, bagaimana membuat pasar ini menjadi ramai, yang tentunya kalau dulu itu kan pasar memang ramai, Bu, tapi dengan adanya persaingan yang ada,
Akhirnya beberapa waktu yang lalu pasar sudah sempat mau ditinggalkan, tapi dengan dengan kedatangan kami kembali, bagaimana menata pasar ini sedemikian rupa, membuat pasar ini menjadi nyaman. Alhamdulillah kembali bergelora pasar ini, pedagang dan pembeli pun sudah kelihatan mulai kembali hidup, apalagi ditambah dengan program pemerintah MBG, ya akhirnya pasar-pasar tradisional ini semakin bisa berkembang, dan harapan kami mudah-mudahan bisa masyarakat tetap menjadikan pasar tradisional ini sebagai tempat berbelanja yang baik dan nyaman. Dan itu menjadi juga tujuan kami di Perumda Pasar, bagaimana menjadikan pasar Kota Makassar menjadi pasar yang maju, sehingga jargon daripada maju pasarnya, mulia kotanya ini bisa kita capai. Ya Bu, terima kasih ya. Terima kasih banyak Iya, Pak terima kasih. Yusuf Iya. Bandara.